Pergerakan IHSG pada perdagangan Kamis 15 Mei 2026 terpantau meningkat 0,86% sehingga IHSG sekarang sudah ada di 7.040. Dan untuk pada perdagangan hari Kamis 15 Mei 2025 kemarin terpantau big banks yang berperan untuk mendongkrak ya kenaikan IHSG, di mana dari yang trending di sini juga ada dua, yaitu BBRI dan BMRI, yang dimana BRI naik 4,40%, BMRI naik 5,45%. Dan kalau kita lihat untuk BCA dan BNI, pantau di sini untuk BCA ya dia tidak kemana-mana, sedangkan BNI juga masih mengalami kenaikan di 2,97%. Memang di momen sekarang ini untuk banks ini ya banyak mendapat perhatian juga ya, karena mengalami peningkatan, lebih lagi untuk BRI dan BMRI, yang kalau kita lihat di BBRI terpantau dalam satu minggu terakhir sudah naik 12,66%. Ini untuk BBRI. Dan untuk BMRI kita lihat di sini ya sobat investor, dalam satu minggu terakhir ini dia sudah naik 11,17%. Ini untuk BMRI. Dan kalau kita lihat untuk BBNI dalam satu minggu terakhir ini dia juga naik 9,22%. Dan untuk BCA kita lihat di sini ya, BCA kita lihat dalam satu minggu naik 3,34%. Jadi ini saham-saham yang sebenarnya menjadi pendongkrak ya untuk IHSG di setidaknya satu minggu bahkan satu bulan terakhir ini terus mengalami peningkatan. Dan sobat investor, bagi Anda mungkin para holder Big Four Banks ini ya, BRI, BNI, BMRI dan juga BCA, ya tentu tinggal menyesuaikan saja. Nah, di harga sekarang ini apakah sebenarnya untuk harga-harga saham ini masih cukup bagus untuk masuk, ataukah mungkin wait and see dulu menunggu dia koreksi lagi ya. Memang untuk hal tersebut apakah dia nanti akan koreksi lagi ataukah dia akan naik ya, tentu tidak ada yang bisa memastikannya. Namun tentu dengan mulai meredanya sentimen-sentimen negatif dan ada kemungkinannya untuk pemangkasan suku bunga yang entah akan terjadi dalam pertengahan tahun ini atau nanti di menjelang akhir tahun, namun tentu kan itu sudah sangat dekat ya, dan kalau itu terjadi tentu itu bisa menjadi katalis positif bagi big banks ini. Dan kita coba lihat ya apakah BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI ini masih cukup bagus untuk masuk. Kita akan coba pantau dari PBV standar deviasinya, dan juga saya coba menjelaskan dari jika Anda memang bertujuan untuk membeli saham-saham ini untuk dividen, apakah masih cukup bagus untuk harga sekarang ini. Nah, untuk BCA sendiri memang kan boleh dibilang dividennya tidak semenarik tiga big banks yang lainnya, BRI, BNI dan juga Mandiri, karena tentu untuk BCA kan bukan kecil ya, besar pembagian dividen dari BCA. Hanya saja memang dengan market cap-nya sekarang, dengan jumlah pemegang sekarang ya, maka otomatis secara dividen yield jadi lebih kecil. Bisa Anda lihat di sini untuk yield dari BCA di tahun 2024 hanya di kisaran 3%-an, dan tentu bagi sebagian investor mungkin ini kurang menarik, tetapi dengan BCA boleh dibilang agak lumayan stabil ya pergerakan harga sahamnya, ya tentu ini bisa juga menjadi salah satu alasan untuk kenapa banyak juga tetap memilih untuk investasi di BCA, yang tentunya ke depan ya berharap harga sahamnya bisa kembali lagi ya, minimal bisa mencapai all time high-nya. Dan bisa dilihat untuk kinerja BCA kan terpantau di sini mengalami peningkatan ya di kuartal 1 2025 ini, dan bahkan jika di-annualize-kan pencapaiannya ini bisa naik dari 54,8 triliun jadi 56,5 triliun. Jadi ya ini cukup bagus lah untuk BCA. Dan sebatas info untuk BCA, dia sudah mempercepat pembelian atau buyback-nya ya, yang dimana dari berita yang ada itu sudah berakhir kemarin di Kamis 15 Mei 2025. Dan tentu usaha buyback ini sudah setidaknya ya bisa membuat untuk ke depan BCA ini jadi lebih stabil lagi lah untuk BCA, karena dia sudah melakukan buyback dan tidak menutup kemungkinan ini akan bisa mulai mendongkrak pergerakan harga saham BBCA sampai di akhir tahun nanti ya sobat investor. Dan
berharap saja untuk Anda para holder BCA ya mulai membaik. Dan kalau kita lihat dari analisis di sini, kita menarik untuk kita lihat dari PBV band-nya ya, kalau langsung kita tarik aja dalam 10 tahun terakhir ini, maka ya BCA sekarang sudah kembali naik di atas harga rata-ratanya ya. Jadi dia sekarang secara harga sudah di atas harga standar deviasinya ya. Ini berjalan bersama dengan kenaikan harga saham BCA yang kemarin kalau kita lihat sempat turun ke 7.700 ya, dan sekarang ini sudah ada di 9.200 kan. Berarti kan sudah naik di kisaran 1.500 ya. Ini cukup tinggi juga, sudah naik kisaran 20-an persen dari hampir 20-an persen dari harga terendahnya. Nah, kalau kita kembali ke standar deviasinya di sini, ya memang dia sudah kembali naik di rata-ratanya ya. Kalau untuk 5 tahun, kita lihat dia masih di bawah standar rata-ratanya dalam 5 tahun ya, karena ini tidak terpengaruh dengan penurunan kemarin waktu krisis di COVID ya. Waktu penurunan harga di COVID ini dan penurunan koreksi ketika memasuki awal-awal 2016 ini. Jadi secara 10 tahun memang dia sudah ada di atas min PBV standar deviasinya, namun secara 5 tahun BCA ini masih ada di bawah min PBV standar deviasi ya. Tentu sangat-sangat bagus ya untuk mereka yang sempat masuk di kisaran -1 standar deviasi, dan memang ini sudah banyak diberita-beritakan BCA ketika ada di -1 standar deviasi itu merupakan harga yang cukup menarik untuk membeli BCA. Jadi ya bagi Anda yang memang baru mau masuk ya bisa Anda tentukanlah, kalau memang Anda memilih BCA karena lebih kepada likuiditasnya ya, karena mungkin ya dana kelolaan Anda cukup besar dan Anda lebih suka pergerakan harga sahamnya lebih stabil ya, agak konservatif lah dibandingkan dengan big banks yang lainnya ya, mungkin BCA lah bisa menjadi pilihan, karena memang sekalipun dia sudah di atas dari min PBV standar deviasi, kalau dalam 3 tahun kan bisa Anda lihat dia masih ya kurang lebih masih di kisaran -1 ya. -1. Jadi rata-rata dia dalam 3 tahun terakhir ini dia justru sekarang masih ada di -1 ya sobat investor. Dia masih ada di -1 PBV standar deviasinya. Dan jika memang mengacu ke 3 tahun ini ya masih boleh dibilang masih cukup bisa lah untuk masuk di BCA-nya saja. Memang harus tetap siap lah dengan resiko, karena jikapun untuk jangka panjang di harga sekarang ini potensi untuk kenaikan masih ada, tetapi ya kembali lagi potensi untuk penurunan juga masih ada. Hanya saja kembali kita sudah lihat tadi ada kenaikan ya untuk laba bersihnya di kuartal 1 2025, dan untuk jumlah pemegang sahamnya kita lihat di sini BCA di 6 bulan terakhir ini terus mengalami peningkatan ya sobat investor. Bisa Anda lihat dari yang di November hanya di 365.573, sekarang di bulan data terakhir April 2025 sudah ada di 481.251 jumlah pemegang saham BCA. Jadi tinggal Anda tentukanlah apakah masih cukup bagus atau tidak. Nah, kalau kita lanjut ya, kita lihat lagi kita cek dulu untuk BNI ya. BNI di sini sobat investor, kalau kita lihat untuk dividen yield yang ditawarkan di tahun kemarin kan ini mencapai 8,31% untuk BNI, dan untuk tahun ini di tahun 2025 terpantau untuk laba bersihnya masih naik ya, walaupun sedikit tetapi dia naik, sehingga jika di-annualize-kan pun dia masih bisa mencapai 21,5 triliun, dan kemarin 2024 hanya di 21,4 triliun. Ini untuk BBNI yang kalau kita pantau dia sudah pernah turun sampai di harga terendahnya itu 3.720. Berarti kan sekarang ini di harga 4.500 dia sudah naik di kisaran 680 ya. Sudah naik di kisaran 680, dan tentu ini ya secara kenaikan belum terlalu tinggi ya, baru di kisaran ya 15% lah kurang lebih ya, karena 3.700 ya kurang lebih lah di kisaran 16-17% untuk kenaikan harga saham dari BBNI. Dan BBNI ini ya tentu kalau kita melihat dari jumlah pemegang sahamnya ya, dia pernah sempat turun pada saat Januari ya, sempat turun, namun di
3 bulan terakhir justru kembali dia mengalami peningkatan untuk jumlah pemegang sahamnya. Dan kalau kita lihat sobat investor, untuk apakah di harga sekarang ini BNI masih cukup menarik, ya Anda bisa melihat saja dari PBV standar deviasinya ini. Nah, untuk 3 tahunnya dia sekarang masih ada di -2 ya, jadi masih sangat-sangat rendah kalau dilihat dari -2. Kalau BCA tadi dia sudah di atas dari -1 untuk 3 tahun, bahkan 5 tahun dia sudah di standar deviasinya, sedangkan BBNI sekarang ini masih di bawah standar deviasinya, di mana untuk standar deviasinya min PBV-nya ada di 1,14, sedangkan sekarang BBNI ada di PBV 1 ya sobat investor, dengan di -1-nya ada di 0,98. Dan kalau kita tarik dalam 10 tahun ya boleh dibilang ya sekarang BRI justru ada di -1 ya, ada di -1, pas ada di -1 standar deviasi. Maka kalau melihat dari sini ya di harga sekarang ini BNI masih tergolong ya kesempatan lah untuk terus melakukan akumulasi, atau bahkan untuk Anda yang baru mau masuk sebenarnya masih cukup bagus ya melihat dari 3 tahun terakhir ini. Bahkan ya target saja sampai di BBNI ini mencapai di price to book value-nya di 1,25 ya. Ini masih rentan harga yang cukup bagus, karena kalaupun dilihat dari hasil yang dibagikan oleh BBNI ini di dividen sebenarnya masih cukup menarik ya, karena dibanding dengan BCA, BNI juga sebenarnya masih lebih bagus lah untuk dividennya. Dengan EPS yang ada di 577 ini, nah maka kalau BBNI membagikan dividen ya kita ambil yang paling konservatif ya, daripada kita terlalu memasang target terlalu tinggi, akhirnya ketika tidak tercapai justru kita bisa kecewa. Jadi kalau kita ambil di dividen payout ratio yang dibagikan 2024 untuk tahun buku 2023 dia hanya di 50%, maka kalau kita lihat untuk EPS-nya sudah mencapai, di annualize-kan bisa mencapai 577, maka ini kan kalau di 50% ya di 280 ya, di kisaran 288, atau kita bulatkan saja di 290 ya sobat investor. Kalau kita bulatkan di 290, maka di harga sekarang ini kan ya masih boleh bilang cukup menarik, masih di atas 5% ya, 6% ke atas dia sebenarnya masih cukup menarik untuk ketika Anda membeli saham BBNI jika memang Anda niatnya untuk dividen. Karena dengan 290 kemudian kita bagi dengan 4.500, ini dia masih menawarkan dividen di kisaran 6,4% ya sobat investor. Jadi ya kisaran seperti itulah, mungkin Anda masih bisa terus akumulasi untuk BBNI ini di kisaran 5.000 ke bawah. Itu untuk Anda mengejar dividen di kisaran 6%, itu masih cukup menarik ya. Di kisaran 5.000 ke bawah harganya itu masih cukup menarik untuk BBNI jika melihat dari dividen yield ya. Anda menjadikan dividen yield sebagai patokan, yaitu di 5.000 ke bawah itu masih cukup bagus untuk Anda melakukan akumulasi. Dan ini bisa berubah sekiranya di kuartal 2, kuartal 3 dia meningkat untuk laba bersihnya, maka 5.000 ini bisa naik misalnya jadi 5.300 sampai 5.500 tergantung kinerjanya. Kalau Anda memang berburu dividen, maka ketika laba bersihnya naik ya tentu untuk batasan harga pembelian juga itu bisa naik. Dan sebaliknya, jika ternyata kuartal 2 BBNI ini turun, nah maka Anda juga bisa menurunkan untuk batasan harga pembelian Anda di BBNI. Oke, ini ya untuk BBNI sobat investor. Dan sekarang kita akan lihat untuk BMRI. Nah, BMRI ini juga kan sudah naik cukup lumayan ya, dalam 1 minggu saja dia sudah naik 11,17%. Nah, langsung saja kita lihat, kita cek dulu dari jumlah pemegang sahamnya. Nah, terpantau di sini untuk jumlah pemegang sahamnya dia kurang lebih sama dengan BBNI yang sempat turun di bulan Januari tapi naik lagi di 3 bulan terakhir ini sampai di bulan April, sehingga cukup tinggi kenaikannya jumlah pemegang saham dari 178.903 menjadi 263.128 ya. Ini untuk BMRI. Dan kalau kita lihat dari PBV standar deviasinya untuk BMRI ini, Anda bisa lihat sobat investor, jika ditarik dalam 3 tahun BMRI sebenarnya masih ada di
boleh dibilang masih ada di min 1 ya, sedikit di atas dari min 1 jika dilihat dari 3 tahun. Artinya ini masih cukup bagus untuk bisa akumulasi sampai dia mencapai PBV standar deviasinya untuk 3 tahun ada di 2,2. Nah, kalau kita tarik di 5 tahun, 5 tahun sekarang dia sudah menyentuh di min PBV standar deviasinya, sudah ada di harga rata-ratanya dalam 5 tahun. Nah, ini kan memang juga terpengaruh ketika BMRI kemarin sempat koreksi dalam waktu COVID dan sempat pernah mencapai di all time high-nya kemarin, sempat menyentuh di PBV-nya di plus 2. Tapi jika melihat dalam 10 tahun ya sobat investor, kalau kita lihat juga dalam 10 tahun sama, dia masih ada di standar deviasinya. Jadi ketika mau membeli untuk untuk BMRI ini, jika Anda baru mau masuk dengan menjadikan PBV standar deviasi sebagai acuannya, maka sebenarnya di harga sekarang ini masih tergolong boleh dibilang ya sudah masuk di harga-harga yang bisa wait and see dulu. Tetapi kalau memang Anda mungkin punya keyakinan lebih dan memang Anda siap untuk resikonya, ya semua kembali kepada Anda. Tapi untuk di harga sekarang ini BMRI masih boleh dibilang harga yang bisa wait and see dulu, karena kita bisa wait and see setidaknya sampai di kuartal 2 menunggu laporan keuangan kuartal 2-nya keluar, dan jika dia terus mengalami peningkatan kan ini bisa berubah lagi, dia bisa turun dari min PBV standar deviasinya ini, dia bisa turun ya, dari rata-ratanya dia bisa turun, dan itu menjadi kesempatan untuk Anda lakukan akumulasi. Nah, oke, kita coba lihat dari kinerjanya. Untuk BMRI ini secara kinerja, sobat investor bisa Anda lihat ya, dia masih mengalami peningkatan untuk laba bersihnya. Untuk di kuartal 1 secara Q on Q-nya alami sedikit penurunan ya kalau dibandingkan dengan kuartal 4 2024. Tetapi jika kita lihat Q on Q year on year-nya, maka terpantau mengalami peningkatan. Dan jika di annualize-kan memang BMRI ini masih menurun ya. Kalau kita lihat dari EPS-nya yang kemarin di 2024 mencapai 597, sedangkan di 2025 ini dia tinggal 565. Nah, jadi ini bisa menjadi patokan. Dan kalau kita melihat dari pembagian, kita mau jadikan dividen yield sebagai acuan kita membeli, apakah di harga sekarang ini masih cukup bagus, ya kita lihat saja. BMRI kan memang di tahun 2024 membagikan dividen payout ratio itu 82%, tapi rata-ratanya dia hanya membagikan 60%. Maka kalau kita ambil 60% ini sebagai acuannya untuk kita membeli, karena kita mau mengejar dividen ya, setidaknya ya saya kan kasih gambaran 6% ya. Kalaupun Anda 5% sudah cukup ya itu lebih bagus lagi, tapi kalau Anda mau 7-8% ya di harga sekarang ini mungkin BMRI sudah tidak pas lagi untuk masuk ya, kalau dividen yield yang Anda harapkan begitu dengan konservatif untuk dividen payout ratio-nya hanya di kisaran 60%. Maka jika kita mengacu kepada EPS annualized-nya yang ada di 565 atau kita bulatkan saja 566, kemudian kita kali dengan dividen payout ratio 60%, otomatis kan di sini untuk dividen per share-nya hanya di kisaran 339. Kita bagi dengan harga saham 5.325, maka sobat investor untuk potensi dividennya masih di kisaran 6,3% ya, masih di kisaran 6,3% untuk sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk BMRI kalau Anda memburu dividen yang menjadi patokan Anda dengan setidaknya bisa dapat 6% per tahun, maka BMRI masih cukup bagus untuk masuk ya di kisaran 5.300 ini sampai di kisaran 5.600 5.700 itu masih boleh dibilang cukup bagus untuk masuk ya. Jadi masih ada ruang lah untuk Anda mendapatkan dividen di atas 6% dengan catatan ya, sama dengan BBNI tadi, yaitu dengan catatan bahwa kita memakai dividen payout ratio-nya itu lebih konservatif, artinya turun, kita ambil yang biasa dia pakai lah, seperti itu, lebih konservatif dibanding dengan tahun sebelumnya yang bahkan mencapai 80-an% dan kita hanya memakai 60%. Artinya kalau dia kembali memberikan dividen payout ratio-nya di 80% ya, 82% ya sobat investor, Anda lihat di sini ya. Dia membagikan dividen dengan 82% ya, boleh dibilang kan ini akan dapat lebih tinggi lagi, berarti ya di kisaran 8% Anda bisa dapatkan itu. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi masih cukup bagus lah untuk Anda membeli BMRI jika melihat dari dividennya. Oke, kita lanjut ke BBRI.
yang kemarin juga sempat mengalami peningkatan, bahkan di satu minggu terakhir naik 17,66%. Nah, kita lihat BRI ini kan sudah berkali-kali juga saya bahas ya sobat investor. Langsung saja kita akan lihat dari PBV-nya ya, untuk kita jadikan acuan apakah masih bisa masuk. Nah, kalau dari 3 tahunnya sebenarnya BRI sekarang masih ada di -1, jadi masih cukup pas untuk masuk kalau dalam 3 tahun. Nah, kalau dalam 5 tahun sama, masih ada di -1, dan kalau 10 tahun kita lihat di sini sama ya, BRI masih ada di -1. Artinya sobat investor, BRI sampai di harga sekarang ini, jika Anda menjadikan PBV standar deviasinya ini sebagai acuan untuk Anda membeli, maka masih ada kesempatan untuk Anda membeli akumulasi BRI ini sampai setidaknya dia mencapai di PBV 2,47, yang sekarang ini BRI secara PBV ada di 2,16. Artinya kalau secara harganya ini pun sebenarnya kan masih cukup jauh ya sobat investor, masih ada potensi lah 12% ya harganya ke atas itu Anda masih bisa beli. Artinya kalau dari harga sekarang ini kan di 4.270 ya, 4.270 ya, 4.270 kita tambah dengan 12%, maka sampai ke harga 4.700, 4.800 sebenarnya BRI masih cukup bagus untuk masuk jika Anda menjadikan min PBV standar deviasi sebagai acuannya. Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya, terpantau BRI kan mengalami penurunan ya di kuartal 1 ini, sehingga kalau di-annualize-kan untuk BRI yang tahun sebelumnya ada di 60,1 triliun, sekarang annualize-nya hanya di 54,6 triliun, hampir 10% ini penurunannya. Nah, langsung saja kita akan coba lihat kalau kita menjadikan dividen sebagai acuan dengan standar 6%, yang kemudian kalau kita lihat untuk BBRI ini ya, rata-rata kan dia membagikan ini di 80% ke atas ya, dimulai dari sejak tahun 2020, dan kita jadikan 80% ya, bahkan kemarin kan saya pakai 75% ya, tapi tidak apa-apa untuk saat ini kita pakai saja 80% karena mengacu dari tahun 2020 dia membagikan dividen 80%. Nah, kalau dia 80% sobat investor dengan EPS yang ada di tahun 2025 ada di 360, maka dengan 360 EPS-nya ini kalau kita kali dengan 80%, dia akan membagikan Rp288 per lembar saham untuk BBRI ini. Nah, 288 ini kita bagi dengan harga sekarang ini 4270 ya sobat investor. Kita bagi dengan 4.270, maka potensi dividen yield yang akan didapatkan masih di kisaran 6,7 ya, masih potensinya masih di kisaran 6,7 untuk BBRI ini. Jadi masih cukup lumayan lah untuk Anda bisa masuk. BBRI ini ya masih bisa di kisaran, kalau 288 kita bagi dengan 4.700 ya masih dapat 6,1%. Jadi sampai di 4.800, bahkan mentok di 4.900, sebenarnya BBRI masih cukup bagus untuk bisa Anda akumulasi ya, atau mungkin Anda yang baru masuk masih cukup bagus untuk masuk sampai di harga 4.800, 4.900. Jadi seperti itu ya sobat investor untuk update Big Four Banks kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan jika Anda punya tanggapan, Anda punya pandangan baru, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada informasi-informasi terbaru berkaitan dengan Big Four Banks ini, ya silakan Anda tuliskan di kolom komentar untuk menjadi pelengkap kita dalam berinvestasi. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan terus memberikan support melalui komentar, like, bahkan share channel ini. Dan juga untuk Anda yang terus mendukung melalui super thanks dan berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.